Wahai para pecinta politik, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Pada episode kali ini kita akan menyelami kembali dunia politik yang penuh dengan intrik, taktik, dan manipulasi. Topik yang kita bahas kali ini adalah rencana koalisi partai-partai di Pilkada DKI. Saudara, dalam Pilkada Jakarta, Partai Nasdem telah memberi kejutan dengan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dukungan ini mengulang strategi yang sama seperti pada Pilpres 2024 lalu. Keputusan ini diambil setelah pertemuan tertutup yang dipimpin oleh Ketua Umum Surya Paloh di Gedung Nasdem Tower, Jakarta. Surya Paloh menyatakan bahwa Partai Nasdem telah menetapkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Anies diberi kebebasan penuh untuk menentukan calon wakilnya dengan satu syarat, yaitu wakil tersebut tidak boleh berasal dari Partai Nasdem. Tentu saja Anies Baswedan menyambut baik keputusan ini. Dia berjanji akan mengemban amanat dari Partai Nasdem dengan sebaik-baiknya dan berjuang untuk warga Jakarta. Selain itu, Anies menyatakan bahwa komunikasi dengan partai-partai lain akan terus dilakukan sambil berjalan. Di sisi yang lain, sejumlah partai politik masih mempertimbangkan dukungan mereka. PDIP misalnya masih menghitung peluang rematch antara kadernya Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan. Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa elektabilitas Ahok berada di bawah Anies, di mana Anies mendapat 29,8%, sementara Ahok mendapat 20%, dan diikuti oleh Ridwan Kamil dengan 8,5%. Situasi politik di Jakarta masih sangat dinamis. Berbagai wacana muncul, termasuk kemungkinan kombinasi antara Ahok dan Anies atau rivalitas di antara keduanya. PDIP juga menyatakan bahwa mereka tetap membuka ruang bagi calon-calon pemimpin baru berdasarkan suara arus bawah partai dan rakyat. PDIP tidak akan mengambil keputusan yang tidak senapas dengan aspirasi arus bawah partai dan rakyat. Senada dengan PDIP, Partai Gerindra juga belum mengumumkan calon yang akan mereka usung di Pilkada Jakarta. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa Koalisi Indonesia Maju telah memiliki kesepakatan terhadap calon yang akan diusung di Jawa Barat dan Jakarta. Namun siapa yang akan diusung masih dirahasiakan dan dipastikan akan memberikan kejutan. Partai Nasdem secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Menyusul pula dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera yang sudah lebih dulu menyatakan dukungannya kepada Anies. Dengan demikian, Anies Baswedan mendapat dukungan kuat dari dua partai besar. Partai-partai seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar masih mempertimbangkan calon mereka
dan belum mendeklarasikan dukungan secara resmi. Karena untuk maju mengusung sendiri, baik PDIP, Gerindra dan Golkar tidak memungkinkan. Mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai yang lain. Dengan waktu yang masih tersisa hingga 27-28 Agustus, partai-partai ini diperkirakan akan segera mengumumkan keputusan mereka mengenai calon yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Dalam diskusi yang melibatkan Ketua DPP Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juru bicara PDI Perjuangan, terungkap berbagai pertimbangan partai dalam menentukan calon gubernur dan wakil gubernur, khususnya di DKI. PDIP misalnya masih mencermati dan mendalami kandidat internal mereka, serta melakukan komunikasi dengan partai-partai lain untuk menentukan calon yang paling sesuai dengan aspirasi arus bawah partai dan rakyat. Dan perlu dicatat bahwa untuk kali ini PDI Perjuangan tidak dapat mencalonkan sendiri karena kursinya tidak cukup. Sama halnya dengan Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa partainya masih mempertimbangkan beberapa nama calon, termasuk Ridwan Kamil, Erwin Aksa, Ahmad Zaki Iskandar, dan Yusuf Hamka. Nama Ridwan Kamil sendiri sebetulnya lebih diunggulkan untuk Jawa Barat, namun nama-nama lain masih dipertimbangkan juga untuk Jakarta. Dengan situasi politik yang dinamis dan berbagai pertimbangan strategis dari masing-masing partai, Pilkada DKI Jakarta diperkirakan akan menjadi ajang kompetisi yang ketat dan menarik. Semua pihak berharap dapat menghadirkan calon-calon terbaik yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan warga Jakarta ke depan. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Mungkin Anda punya pendapat berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Saudara, mari kita buat PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Terima kasih.